Selamat malam kawan-kawan. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hubu Jame Laia, NPM 19110327, kelas TIM 1904, dalam mata kuliah kriptografi dengan dosen pembimbing Pak Rivaldi Christian Hondro MCom. Langsung saja, dengan adanya video ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Playfair-Chipper. Baik teman-teman, langsung saja. Sejarah algoritma Playfair-Chipper. Playfair-Chipper atau sering disebut Playfair Square merupakan teknik enkripsi simetrik yang termasuk dalam sistem substitusi di graf. Playfair-Chipper termasuk ke dalam program Chipper yang ditemukan oleh Sir Charles Winston, namun dipromosikan atau dipopulerkan oleh Baron Lyon Playfair pada tahun 1854. Playfair-Chipper menenkripsi pasangan huruf atau diagram atau digraph, bukan huruf tunggal seperti pada chipper klasik atau tradisional lainnya. Tujuannya untuk membuat analisis frekuensi menjadi sulit sebab frekuensi kemunculan huruf di dalam ciphertext akan menjadi datar. Sir Charles Winston, penemu Playfair-Chipper, Baron Lyon Playfair, tokoh yang mempopulerkan Playfair-Chipper. Sedang kita lihat bersama, terdapat 25 buah huruf kunci kriptografi yang terdapat dalam Playfair-Chipper. Kunci tersebut disusun dalam bujur sangkar 5x5 dengan menghilangkan huruf J dari abjad. Contoh kuncinya seperti pada layar HP Anda yang sedang Anda lihat saat ini. Untuk penjelasannya, jumlah kemungkinan kunci 25 sama dengan 15.240.330.340.985.000.000. Kemudian susun kunci atau chipper dalam bujur sangkar diperluas dengan menambahkan baris ke-6 dan kolom ke-6 sehingga menjadi seperti yang sudah kita lihat sendiri gambarnya di layar HP, dengan penjelasan baris 1 sama dengan baris 6, dengan kolom 1 sama dengan kolom 6. Kemudian untuk melakukan enkripsi, pesan yang akan dienkripsi diatur terlebih dahulu sesuai ketentuan sebagai berikut. 1. Ganti huruf J atau jika ada dengan huruf E. Dengan kedua, tulis pesan dalam pasangan huruf atau huruf berpasangan dua-dua atau yang disebut dengan bigram. Selanjutnya, jangan ada pasangan huruf yang sama, misal AA atau BB. Jika ada, sisipkan Z di tengahnya. Jika jumlah huruf ganjil atau sehingga ada yang tidak punya pasangan, tambahkan huruf Z di akhir kunci. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan pada algoritma Playfair-Chipper. 1. Keuntungannya. Algoritma Super Playfair ini memberikan kemungkinan kunci lebih banyak daripada algoritma Playfair biasa, karena
pada setiap diagram yang diproses akan dibentuk bujur sangkar kunci yang baru, sehingga kunci cukup dinamis. Kemungkinan kunci yang dimiliki oleh super Playfair ini menjadi 5 kali lebih banyak daripada kemungkinan kunci pada algoritma Playfair menjadi 5 kali 25. Selain itu, algoritma super Playfair ini juga lebih rumit dengan dilakukannya chipper transposisi sesuai panjang kunci. Selanjutnya, kita akan membahas kelemahannya. Dengan melakukan perubahan isi bujur sangkar kunci hanya dengan menggeser sesuai banyaknya kolam, maka sebetulnya kunci yang dihasilkan berulang setiap 5 kali. Dengan sedemikian, ini akan menghasilkan celah untuk melakukan kriptanalisis. Selanjutnya, yang C, kita akan membahas proses enkripsi dan dekripsi algoritma Playfair chipper. Sejarah singkat sandi Playfair ditemukan oleh ahli fisika berkebangsaan Inggris bernama Sir Charles Wheatstone pada tahun 1802 sampai 1875. Tadi sudah dijelaskan di slide pertama, namun dipromosikan oleh Baron Lion Playfair 1819 sampai 1898. Pada tahun 1854, sandi Playfair pertama kali digunakan untuk tujuan-tujuan taktis oleh pasukan Inggris dalam Perang Boer II dan Perang Dunia I. Australia dan Jerman juga menggunakan sandi ini untuk tujuan yang sama dalam Perang Dunia II. Pada perkembangan selanjutnya, sandi ini tidak lagi digunakan oleh pasukan militer karena telah muncul berbagai perangkat enkripsi digital untuk menerjemahkannya. Penerapan chipper sandi Playfair menggunakan 25 huruf sebagai kunci yang disusun dalam bujur sangkar dengan menghilangkan huruf J dari abjad. Susunan kunci di dalam bujur sangkar tersebut diperluas dengan menambahkan kolom ke-6 dan baris ke-6. Tahap-tahap penerapan Playfair chipper yaitu: penerapan chipper sandi Playfair menggunakan 25 huruf sebagai kunci yang disusun dalam bujur sangkar dengan menghilangkan huruf J dari abjad. Ingat ya kawan-kawan, dengan menghilangkan huruf J dari abjad. Susunan kunci di dalam bujur sangkar tersebut diperluas dengan menambahkan kolom ke-6 dan baris ke-6. Tahap-tahap penerapannya adalah: 1. Membuat bujur sangkar kunci Playfair chipper dengan ketentuan sebagai berikut. A. Memilih kunci dari sebuah kata atau kalimat yang mudah diingat. Sekali lagi kawan-kawan, kalimat yang mudah diingat. Nah, saya ambil contohnya seperti kalimat kampus. Yang kedua, membuang huruf yang berulang dan huruf J jika ada. Maksud huruf yang berulang ini adalah seperti kupu-kupu. Itu membuang huruf yang berulang itu. Dan huruf J jika ada. Maksudnya huruf J ini, contohnya kalau ada di kalimatmu huruf J, itu dihilangkan sehingga menjadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, kayak yang saya ambil kalimat tadi kampus. Kebetulan yang saya ambil itu tidak ada huruf J-nya. Nah, yang C, menambahkan huruf-huruf yang belum ada kecuali J sehingga akan menjadi kampus B C D E F G H I L N O Q R T V W X Z. Nah, seperti yang sudah kita perhatikan, huruf J-nya tidak ada ya kawan-kawan. Namun huruf yang ditambahkan itu adalah huruf selebihnya kecuali J. Yang D, memasukkan kunci tersebut ke dalam bujur sangkar. Seperti tadi kampus B C D E F G H I L
NOQRT VWXYZ. Yang E, bujur sangkar kunci diperluas memperluas susunan kunci di dalam bujur sangkar dengan menambahkan kolom ke-6 dan baris ke-6. Yang kedua, tabel kunci akan menjadi kampus B, C, D, E, F, G, H, I, L, N, O, Q, R, T, V, W, X, Y, Z kampus 2. Mengatur pesan atau plain text atau cipta teks yaitu sebagai berikut. A. Mengganti huruf J. Ingat ya kawan-kawan, sudah berulang kali diulangi, mengganti huruf J dengan tanda kurung bila ada, dengan diganti dengan huruf I. Yang kedua, menulis pesan dalam pasangan huruf. Jika terdapat pasangan huruf yang sama, maka harus disisipkan huruf Z di tengahnya. Yang D, jika jumlah huruf ganjil, maka harus ditambahkan huruf Z di akhir kunci. Yang ketiga, melakukan proses enkripsi atau dekripsi. A. Algoritma enkripsi Playfair jika terdapat dua huruf pada baris kunci yang sama, maka masing-masing huruf diganti dengan huruf di kanannya atau pada kunci yang sudah diperluas. Jika terdapat dua huruf pada kolom kunci sama, maka masing-masing huruf diganti dengan huruf di bawahnya atau pada kunci yang sudah diperluas. Jika dua huruf tidak terdapat pada baris atau kolom yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Selanjutnya, huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf atau huruf yang digunakan untuk mencari huruf ganti huruf pertama yang digunakan. Yang B. Algoritma dekripsi Playfair jika terdapat dua huruf pada baris kunci yang sama, maka masing-masing huruf diganti dengan huruf di kirinya pada kunci yang sudah diperluas. Jika terdapat dua huruf pada kolom kunci yang sama, maka masing-masing huruf diganti dengan huruf di atasnya atau pada kunci yang sudah diperluas. Selanjutnya, jika dua huruf tidak terdapat pada baris atau kolom yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf atau huruf yang digunakan untuk mencari huruf ganti huruf pertama yang digunakan. Baik teman-teman, yang kita bahas tadi adalah inilah dia inti yang kita bahas yang di slide-slide sebelumnya, yaitu seperti yang sudah kita lihat di layar handphone. Plain text-nya dengan nama saya sendiri, Hubu Jamila Iya, kata kunci kampus. Bujur sangkar kunci kampus B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, Q, R, T, V, W, X, Y, Z kampus. Dengan penyelesaian lihat ketentuan, maksudnya lihat ketentuan itu kita sudah membahas di slide sebelumnya. Cek plain text mengandung huruf J. Nah, kita sudah bilang tadi hati-hati dengan huruf J atau tidak. Selanjutnya, membuat plain text menjadi huruf berpasang-pasangan. Nah, huruf berpasang-pasangan ini kita lihat bersama, yaitu dengan nama saya sendiri HU, WU, JA,
ME, LA, IY, dan A. Itu tadi di slide sebelumnya, jika ada huruf yang ganjil itu ditutup dengan huruf J. Nah, dari pasangan huruf di atas, cek ada tidak huruf yang berpasangan dengan huruf yang sama. Atau di sisi huruf Z menjadi HUZU, JAME, LA, IYA. Selanjutnya, jika ada pasangan huruf berjumlah ganjil, nah ini kawan-kawan yang sudah saya bilang tadi, huruf yang ganjil ya, maka kata kunci akhir tambah huruf Z. Berarti HU, WU, JA, ME, LA, IY, AZ. Jadi A-nya itu yang di akhir tadi kan pertama ganjil. Nah, kita kasih kawannya Z biar nggak kesendirian dia. Maka proses enkripsi Pfeiffer Cipher, bisa dilihat ketentuan enkripsi di atas ya kawan-kawan. Oke, kita akan membahas satu-satu yang dengan huruf yang berpasang-pasangan. HU berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci, maka huruf H diganti dengan huruf E dan huruf U diganti dengan huruf B. Maka hasil enkripsi pasangan huruf HU sama dengan EI. Pasangan huruf berikutnya WU berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci, maka huruf W diganti dengan huruf Z dan huruf U diganti dengan huruf B, maka hasil enkripsi pasangan huruf WU sama dengan ZB. Selanjutnya JA. JA berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci, maka huruf J diganti dengan huruf G dan huruf A diganti dengan huruf E. Maka hasil enkripsi pasangan huruf itu adalah GE. Selanjutnya ME. ME berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci, maka huruf M diganti dengan huruf W dan huruf E diganti dengan huruf L. Maka hasil enkripsi pasangan huruf tersebut atau ME adalah WL. Selanjutnya LA. LA berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci, maka huruf diganti dengan huruf T dan huruf A diganti dengan huruf G, maka hasil enkripsi pasangan huruf LA sama dengan TG. Selanjutnya pasangan huruf IY berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci, maka huruf I diganti dengan huruf B dan huruf Y diganti dengan huruf C, maka hasil enkripsi pasangan huruf IY sama dengan BC. Yang terakhir, pasangan huruf AZ berada pada baris dan kolom yang berbeda pada bujur sangkar kunci, maka huruf A diganti dengan huruf T dan huruf Z diganti dengan huruf V, maka hasil enkripsi pasangan huruf AZ sama dengan TV. Oke teman-teman, ini dia hasil proses enkripsi pasangan huruf, yaitu EI, ZB, GE, WL, TG, BC, TV, dan NB. Untuk proses dekripsinya dilihat ketentuan di atas atau kebalikan daripada proses enkripsi. Nah, tadi kita sudah membahas materi tentang enkripsi dan deskripsi. Nah, ini ada contoh kolom dan barisnya ya kawan-kawan, seperti terdapat pada kolom dan baris. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatian
dan ketersediaannya untuk menonton video saya. Baik teman-teman, dengan ini saya Halo. Halo.